Bu Dewi, sudah siap? Siap, Pak. Insyaallah. Oke. Kalau Bu Dewi sudah siap, waktu dan tempat saya persilakan. Monggo. Ya, terima kasih Pak Gede kesempatannya. Izin share screen sebentar ya, Nak. Sudah ada Bapak Ibu? Belum, Bu, masih proses. Sudah, Bu. Sudah ada? Sudah. Sudah ada. Ya. Bu. Aduh. Iya, sebentar ya. Pengganggunya udah datang. Aduh, Masya Allah. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi. Pagi, gimana? Tadi udah pada sarapan pagi belum? Belum, Bu. Belum, Bu. Saya sudah dong, Bu. Saya sudah, Bu. Bu. Kalau mau ke sekolah itu sebaiknya sarapan pagi dulu, biar nggak lemas. Untung tadi pas upacara nggak pingsan. Boleh untuk yang mau sarapan dulu, biar nggak sakit, Ibu kasih waktu 15 menit, boleh ke kantin dulu selama Ibu mempersiapkan pembelajaran ya. Jadi jangan sampai nanti di tengah-tengah pembelajaran sakit lagi. Ya, pokoknya kita harus semangat hari ini. Seperti biasa, belajar dengan Ibu, kalian harus aktif, harus semangat. Ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, silahkan seperti biasa berdoa dulu. Silahkan dipimpin doanya, Anggara. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita melaksanakan doa terlebih dahulu demi kelancaran pembelajaran dan kelancaran aktivitas yang kita laksanakan. Berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik Ibu, sudah. Ya, terima kasih Anggara. Nah, kita sebelum memulai aktivitas dibiasakan berdoa ya. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwasanya sampai hari ini kita diberikan kesehatan, kita diberikan kekuatan, dan juga mudah-mudahan apa pembelajaran yang kita lakukan hari ini bermanfaat ya. Nah, supaya semangat sambil nunggu yang ke kantin sarapan dulu, gimana kalau kita menyanyikan lagu nasional dulu nih? Soalnya ada beberapa siswa yang sudah lupa kayaknya sama lagu-lagu nasional karena jarang dinyanyikan ya, satu upacara doang. Itu juga palingan lagu Garuda Pancasila. Kita menyanyikan lagu wajib nasional, berkibarlah benderaku. Yuk, semuanya bernyanyi ya. Berkibarlah bendera, lambang suci gagah perwira, Indonesia tetap pujaan bangsa. Berani menurunkan surat membelah. Merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Kayaknya tuh kan banyak yang nggak hafal kan. Sengaja Ibu pilih lagu ini supaya kalian semangat karena lagunya ceria, karena lagunya juga memperlihatkan nasionalisme kalian. Harus bisa lebih cinta lagi terhadap bangsa Indonesia, diantaranya juga hafal terhadap lagu-lagu nasional. Nanti dihafalin ya, Fani ya. Tadi nggak hafal kayaknya tuh. Dodon juga, Bu. Iya, Bu. Tuh sama, Anggara juga nggak hafal. Nah, kan banyak yang nggak hafal. Sudah Bu, saya udah nyanyi tadi Mana Bu. suaranya itu ya? Ada, kamu yang nggak ada tadi. Nisa Eka juga, Sariawan dia. Nah, Bu, Kang Uin, dikit-dikit aja suaranya. Nah, oke. Sudah ya. Sekarang absensi dulu.
Silahkan absensinya dicek GCR-nya. Ibu lihat dulu. Sepertinya harian nih hadir semua ya. Sehat semua. Nggak ada yang sakit, nggak ada yang izin juga. Oke, hadir semua. Nah, supaya lebih semangat lagi setelah bernyanyi, kita ice breaking dulu. Ada yang punya ice breaking nih? Ada yang punya ide mungkin? Ada yang punya lagu, pantun, atau tebak-tebakan? Boleh? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita... Saya Bu. Oh iya, sok. Silahkan. Seokti. Ayo teman-teman, kita tepuk semangat ya. Ya. Semangat. Se. Ma. Ma. Semangat. Oke, terima kasih Seokti. Udah disemangatin tuh sama Seokti. Berarti harus lebih semangat ya. Nyanyi sudah, ice breaking sudah. Nah, berarti sekarang bersiap untuk belajar. Tapi sebelum belajar juga, Ibu ada kesepakatan kelas nih. Di antaranya selama tertib selama proses pembelajaran, jangan ribut, jangan ngobrol ya, apalagi ngobrol sendiri nggak boleh. Yang kedua, mengacungkan tangan terlebih dahulu apabila ingin bertanya atau menyampaikan sesuatu, karena kalian harus dibiasakan untuk bersikap santun. Itu jangan langsung ngomong aja, tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Yang ketiga, penggunaan HP hanya untuk saat pembelajaran saja, tidak boleh untuk main game selama pembelajaran, apalagi selfie-selfie ya. Jangan seperti itu ya. Ya Nova, paham? HP-nya jangan dulu dimainkan. Nanti kalau kita mau mempelajari materi, baru boleh dibuka HP-nya. Simpan dulu ya. Oke. Iya, Bu. Nah, sekarang, kok Ibu lihat ada sampah tuh di bawah kolong meja Dodon? Dodon, Oh, mana Bu? Nggak ada di Bu. kolong meja. Ayo, kita bersihkan Oh dulu. iya Bu, nanti saya lihat. Dulu Oh sampah yang iya ada di Bu, bawah maaf meja. Bu, itu tadi yang duduk di situ itu Cynthia Bu. Ya, tidak peduli itu Waduh, kok Ya. saya sih, Padahal- Don? Padahal di awal sudah saya bersihkan Bu, ternyata didudukin sama Cynthia. Waduh, di bawah ada sampah. Pokoknya tidak peduli itu sampah siapa, kalau Iya, kita Bu. melihatnya kita harus membuangnya. Iya Ya, Bu. Iya. tidak boleh Maaf membiarkan. ya, Don. Ya, ayo. Bajunya Iya. juga dirapikan dulu, Dodon. Iya Bu, udah Bu. Udah ya, semuanya udah rapi, udah siap. Nah, Ibu akan menayangkan video dulu nih, supaya kalian menebak-nebak ini video apa, kita akan belajar apa, karena memang kita pembelajaran pertama ya. Coba kita lihat. Kelihatan nggak? Kelihatan Bu. Sudah, Bu. Yang mulia, merupakan suatu kehormatan bagi Indonesia untuk memimpin G20 selama 1 tahun terakhir ini. Presidensi kami dimulai dengan harapan untuk menyatukan niat bersama dalam mewujudkan pemulihan dunia yang inklusif. Nah, ada yang tahu video tadi itu Saya Bu. video apa? Saya Bu. Nah, sok silahkan Dodon. Ya, itu pembukaan G20 Bu. Di Apa Bali. Don, Ya. apa itu G20? Pokoknya G20 aja gitu. Iya, G20 aja Bu. Sananya nggak tahu Bu. Nggak tahu, cuman Ya, belum lihat tahu. aja, tidak Iya. dipelajari. Iya Bu. Coba yang lain, ada yang tahu? Tadi video yang Ibu tayangkan itu apa itu? Saya, Bu. Hubungan internasional. Hubungan internasional? Di mana hubungan internasional? Kerjasama, Bu, kerjasama negara-negara G20, Bu, untuk menciptakan perdamaian dunia. Iya, bagus, boleh, boleh. Yang lain ada lagi? Yang tahu mungkin Bung Mira. Nah, orang Bali nih tahu kayaknya nih kemarin itu ngapain.
Terima kasih Bu. Jadi tadi videonya itu tentang pembukaan G20 oleh Presiden kita Pak Jokowi yang tepatnya ada di Nusa Dua. Kita Bali ditunjuk sebagai tuan rumah saat ini. Jadi hubungan internasional. Jadi G30 itu adalah hubungan internasional, hubungan negara-negara yang sudah merdeka mengadakan suatu perkumpulan untuk membahas tentang keberadaan dunia saat ini, baik itu tentang ekonomi, kedamaian, dan lain sebagainya. Terima kasih, Bu. Waduh, lengkap sekali, cakep. Terima kasih, Bung Mira. Iya, betul sekali. Tadi yang Ibu tayangkan itu tentang kegiatan G20. Kenapa dikasih nama G20? Karena anggotanya terdiri dari 20 negara, yaitu 19 negara sebagai ininya dan satu negara lainnya. Nah, Bu Dewi, ya. mau izin ke belakang boleh? Oh, boleh, silakan Saika. Ya, makasih. Kita lanjutkan. Nah, berarti kita kaitkan nih dengan tujuan pembelajaran kita. Setelah menyimak video dan gambar, nanti gambarnya Ibu tayangkan juga lah ya dalam PowerPoint, siswa mampu menganalisis peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Nah, jadi kalian tadi sudah melihat video bahwasanya di situ ditampilkan sebuah hubungan antara negara kita dengan negara-negara lain. Jadi Indonesia berperan dalam perdamaian dunia melalui hubungan internasional dengan mengikuti kegiatan-kegiatan internasional. Jadi nanti kalian akan analisis apa saja peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia. Indonesia ngapain aja sih? Nah, dan juga yang kedua, setelah berdiskusi, lalu kemudian nanti kalian berdiskusi menyimpulkan apa peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Berikutnya, nah, Ibu tampilkan gambar. Apa yang kalian ketahui dari gambar ini? Coba pernah lihat enggak gambar ini di mana? Ayo, Cynthia tahu? Ini gambar apa? Saya, Bu, bendera negara dunia, Ibu. Bendera negara-negara dunia. Ini benderanya banyak ya, bukan lagi jualan bendera ini. Tapi apa ini artinya ini? Di sini di gambar sini terlihat ada banyak bendera. Banyak bendera, Bu. Itu negara-negara yang merdeka kayaknya, Bu. Negara-negara yang merdeka, masih kurang Bu. tepat. Adanya banyak-banyak bendera ini menunjukkan ada kerjasama dan hubungan antar negara-negara atau disebut dengan hubungan internasional, Bu. Iya, United Nation atau hubungan internasional. Kalau kita lihat dari jumlah benderanya yang banyak ini, berarti hubungan negara-negara internasional yang diikuti oleh banyak negara itu biasanya apa ya? Coba kalian tahu nggak sih? PBB, Bu. PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Ibu. Ya, jadi PBB, karena PBB itu anggotanya itu sampai 193 negara. Nah, itu banyak sekali ya. Jadi salah satu organisasi, bahkan organisasi terbesar dunia yang diikuti dengan jumlah negara terbanyak. Oke, terima kasih. Berikutnya. Nah, kalau ini ada bola-bola. Bola-bola apakah ini? Ada yang bisa menjawab? Ada pernah lihat nih? Bola apa ini? Hah? ASEAN, Bu. Negara-negara ASEAN, Bu. ASEAN. ASEAN, iya. Tahu dari mana taunya? Kira-kira? Dari benderanya, Bu. Dari benderanya, Bu. Ada Indonesia, Filipina, Thailand. Ya, itu negara-negara Asia Tenggara. Iya, betul sekali. Udah pintar-pintar kayaknya ya. Kalau dari di tengah-tengahnya ini lambang atau logo ASEAN ya, organisasi ASEAN, sedangkan yang mengelilinginya ini adalah negara-negara anggotanya, yaitu 10 negara. Nah, berikutnya. Nah, kalau ini, wah, jangan salpok sama Gojek yang pakai jaket kuning ya. Apa ini yang dimaksudkan dari gambar ini? Itu tentang kantor apa sih yang ada di itu ya?
Jalan Asia Afrika kayaknya ya Bu yang di Bandung ya. Gedung Asia Betul. Afrika, Bu. Asia Afrika, Bu. Iya, Kemarin itu saya ke sana tuh, Bu, ke Bandung. kapan tuh? Kok nggak boleh oleh sini buat Ibu? Bu, udah habis. Nah, kamu gitu ya. Ini Saya juga nggak ngasih Bu, itu Dila Bu. Ngomongnya iya. mau ke Bandung. Iya, Dila pelit ya, Don ya. Oh, Ngomongnya baru Maaf sekarang ya. di lama. Maaf ya, nanti kita ke sana. Kita ke sana ya, ke Gedung Merdeka. Apa ini hubungannya dengan materi kita hari ini? Gedung Merdeka ini. Kira-kira apa? Emang apa sih ini Gedung Merdeka ini apa? Nih, tadi yang ke sana siapa? Dila. Iya, Bu. Ini tuh Gedung Merdeka itu gedung apa ini, Dila? Itu kan kalau yang saya tahu kan nama jalannya Jalan Asia Afrika ya, Bu. Itu mungkin berhubungan sama negara-negara yang pernah mengikuti konferensi Asia Afrika, Bu. Itu tempatnya di sana, Bu. Oh iya, betul sekali Dila. Jadi gedung ini gedung bersejarah banget ya, yang mana kita dulu menjadi tuan rumah, bahkan negara kita yang memprakarsai ya pertemuan Asia Afrika. Ini, Gedung Merdeka ini merupakan sebuah museum, ada di sana penjelasan-penjelasannya. Nah, makanya di situ ada bendera-benderanya, yaitu bendera-bendera yang termasuk ke dalam konferensi Asia Afrika. Terima kasih Dila. Berikutnya. Nah, kalau ini apa hubungannya dengan materi kita hari ini? Ayo, apakah kalian fokus sama 3 laki-laki gantengnya? Atau sama apa? Batas negara, Bu, itu, Bu. Yang mana batas negara? Itu yang apa kuning sama yang kuning itu. Wah, iya betul. Alipa fokus ke bawah ya, jangan ke atasnya. Ke bawahnya itu ada tugu perbatasan negara. Nah, tapi kalau kita lihat yang benderanya itu berarti perbatasan negara apa itu? Malaysia Indonesia, Bu. Iya, Malaysia dengan Indonesia. Nah, ini juga sebetulnya termasuk ke dalam hubungan internasional, hubungan bilateral, yaitu hubungan dua negara antara negara Indonesia dengan Malaysia. Nah, kalau ini kayaknya Dodon lebih hafal nih. Betul-betul. Tontonan oh Dodon itu, iya Bu. Bu, Ipin. Wah, ini Ipin Tontonan Dodon itu Upin. mah. Iya Bu, seneng saya nonton ini Bu. Garwonya Dodon, Bu. Iya, Jarwo kuat. nah, Bukan itu Sopo Jarwo, Dodon. Oh, Sopo Jarwo, iya. iya nih, Dodon nggak suka nonton ini kali ya? Nonton Bu. Nah, apa coba ini hubungannya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini? Ada kecilin. Ada hubungannya nggak dengan materi kita hari ini? Ada Bu, Apa hubungannya? kayaknya kalau nggak salah tuh hubungan internasional juga, tapi di bidang budayanya kali Bu ya. Iya, di mana di sini di gambar ini memperlihatkan antara Adit, Sopo, dan siapa tuh ya temennya ya, Didit, yang berteman dengan Upin Ipin. Nah, seperti yang kita ketahui kalau Adit Sopo Jarwo itu kan kartun dari Indonesia ya, dari kita, dan Upin Ipin itu kartun dari Malaysia. Jadi di sini juga menggambarkan bahwa hubungan internasional itu bukan hanya meliputi hubungan-hubungan yang formal, tetapi hubungan persahabatan pun antara orang perorangan, ya satu orang dengan orang lain juga itu bisa dikatakan hubungan internasional. Nah, nanti kita akan pelajari apa itu hubungan internasional. Hubungan internasional adalah suatu bentuk hubungan antara negara yang merdeka dan berdaulat oleh dua negara atau lebih, mencakup berbagai bidang, entah itu dari bidang pendidikan, bidang ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Nah, hubungan antar negara itu tadi Ibu bilang tadi bukan hanya hubungan antara negara kita dengan negara lain, juga hubungan antara kelompok ya, kelompok orang, kelompok masyarakat, atau organisasi, baik itu organisasi negara maupun organisasi masyarakat, atau hubungan antar individu seperti yang dilakukan oleh si Ipin Upin dan juga Sopo tadi. Nah, ini contoh gambar di bawahnya adalah ini siswa apa ini ya? Siswaman 1 Darussalam Ciamis yang menjadi anggota pertukaran siswa ke Jepang.
Nah, berarti hubungan internasional itu mencakup berbagai aspek, termasuk dalam aspek pendidikan. Kalian mau nggak ikut pertukaran ini pelajar? Bu, mau. Mau, Ke Bu. Jepang? Korea kali ya? Biar ketemu sama Junko. Ya, biar ketemu sama Desokti itu Bu, Jungkook. Desokti mau Korea. Ke yang deket-deket Mau aja ke Korea. ya. Mau ke Korea. Mau ketemu Tom Mingse. Tommy Ketemu kayaknya udah tua Opa. ya, sekarang mah udah tua. Mingse mah dari Taiwan. Taiwan itu Salah, Okti salah. Okti, kamu di mana Ternyata sih? Somar tahu juga ya. Mas tahu ya, Saokti ya, itu tuh zaman ibu banget itu tuh. Kita kan satu geng. Kain ketemu Tom Mingse. Kalau kalian mau sama seperti yang digambar ini, berarti harus rajin belajar, pintar, jangan malu-maluin. Nanti pertukaran pelajar di sana malah malu-maluin ya. Berarti harus belajar yang giat supaya kalian bisa merasakan pendidikan ke luar negeri, jalan-jalan nanti ketemu Tom Mingse tuh. Berikutnya, nah ini kalau ini menurut undang-undang ya, bahwa di dalam Undang-Undang RI nomor 37 tahun 99 tentang hubungan luar negeri, yaitu hubungan internasional, setiap aktivitas. Nah, jadi setiap aktivitas yang menyangkut aspek daerah, baik itu di daerah maupun secara internasional yang dilakukan, baik itu oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, ataupun lembaga-lembaga, badan usaha, organisasi, pribadi, dan lain sebagainya. Gitu. Jadi ditegaskan ini di dalam undang-undang. Nah, ya, nanti yang akan kita pelajari juga yaitu pentingnya hubungan internasional. Ada dua, diantaranya faktor pendorong kenapa kita harus melakukan hubungan internasional. Nah, pertanyaan Ibu, sama seperti kenapa Saokti bisa menjadi teman Sumardini. Saokti sama Sumardini berteman kan? Berteman, kita bestie. Nah, kenapa bisa berteman? Karena Sumardini itu periang, baik. Apalagi ya? Apalagi? The best pokoknya. The best. Nah, kalau Sumardini kenapa mau berteman dengan Saokti? Satu, Bu, karena dia cantik, Bu, pengen ketularan cantiknya. Kemudian yang kedua karena dia ada di sana Bu, di Gianyar sana, jadi saya pengen belajar juga kebudayaan yang ada di Gianyar gitu. Kalau saya di Buleleng kan agak-agak keras gitu, kalau di Gianyar tuh seni-seni Bu, jadi pengen belajar ke sana juga. Oh iya, jadi intinya dari persahabatan itu kita mengambil sesuatu yang bermanfaat ya. Nah, seperti Saokti, Sumardini, biar ke bawah cantik katanya kayak Saokti gitu kan, siapa tahu dikasih tutor untuk mempercantik diri gitu kan. Dan juga memang kita sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri ya. Ada di sini yang nggak punya teman? Di kelas ini ada yang nggak punya teman nggak? Ada, Nopal. Ngasa. Dodon, Nopal nggak punya teman? Banyak Bu Dodon mah. Banyak temennya Bu, saya Dodon nggak mah. punya teman Bu, tapi mantan punya banyak ya Bu. Wah, temen nggak banyak, mantan. Temennya mantan semua ya? Ya, mantan Bu. Jadi intinya kita sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Nah, sama dengan negara kita. Kenapa penting hubungan internasional? Dilihat dari faktor yang pertama internal. Kekhawatiran, ketakutan dari negara kita takut diintervensi, kita takut kalau istilahnya tidak diajak gitu ya, kita diasingkan gitu, saat kita membutuhkan bantuan tidak dibantu. Nah, ada rasa takut seperti itu, sama seperti tadi Sumardini ya. Kenapa berteman dengan Saika ya? Karena takut Bu, saya nggak dibantuin. Saya kalau misalkan mau tahu tips untuk cantik gitu dan lain sebagainya, ya saya berteman lah supaya nanti saya dikasih tips misalkan bagaimana cara mempercantik diri gitu kan. Ada kebutuhan, rasa ketakutan bahwa kita takut gitu ya, takut didiskriminasi kan. Kalau misalkan di kelas juga kalau ada yang menyendiri gitu kan kesannya aneh gitu, kok dia sendiri nggak punya teman. Nah, seperti itu. Begitupun dengan negara kita, itu faktor dari dalam internal. Sedangkan faktor dari eksternal itu ya memang kebutuhan kita ya, tidak bisa dipungkiri kita membutuhkan negara lain
dari semenjak negara kita merdeka saja kita butuh pengakuan dari negara lain ya, masih ingatnya tentang de facto de jure kan. Nah, kita butuh pengakuan dari negara lain bahwa negara kita sudah merdeka, baru kita bisa merdeka. Jadi persahabatan itu, hubungan internasional bisa diartikan seperti persahabatan itu sangat penting. Nah, coba kita pelajari apa saja manfaat hubungan internasional dari berbagai bidang. Yang pertama di bidang ideologi. Apa ya kira-kira manfaatnya ya di bidang ideologi ya? Ideologi negara kita apa sih? Pancasila, Bu. Pancasila, iya pintar Sumardini. Apa berarti hubungannya? Manfaat hubungan internasional yang berkaitan dengan ideologi. Ya, Bu. Ya. Hubungan internasional akan bermanfaat untuk mempertahankan dan menjaga kelangsungan hidup suatu bangsa dan negara Indonesia di tengah-tengah globalisasi. Selain itu, mengetahui berbagai nilai-nilai dari ideologi yang dianut oleh negara lain supaya terhindar dari berbagai pengaruh negatif dan nilai ideologi yang dianut oleh negara lain. Terima kasih. Iya, terima kasih. Jadi sebagai tolak ukur untuk melihat ideologi negara kita dengan ideologi negara lain. Karena kalau ada hubungan internasional kita bisa melihat nih, oh ideologi negara lain kok seperti itu, ada kebebasan, misalkan diskriminasi dan lain sebagainya. Nah, kita berarti tetap fokus kepada ideologi negara kita dan tidak terpengaruhi oleh ideologi negara lain karena adanya hubungan internasional itu. Gitu. Terima kasih Bung Mira. Berikutnya kalau di bidang politik. Nah, kita lihat cluenya ini dari gambarnya. Nih, gambar apa ini? Ada yang tahu nih gambarnya? Sengaja Ibu nggak kasih bocoran. Ayo. Gambar apa itu, Ibu? Gambar apa nggak tahu ya? Gedung tinggi. Gedungnya gede banget Kastil ya. gitu deh, Bu. Kerajaan gitu, Bu, ya. Kastil ya. Iya, Kedutaan ya. Kedutaan ya. Iya, pintar. Gedung Kedutaan KBRI, Gedung Kedutaan Besar Republik Indonesia yang ada di Washington ini. Nah, berarti ini menggambarkan kerjasama antara negara kita dengan negara Washington dengan adanya pertukaran duta. Tahu kalian duta apa? Ada Yang tahu? vokalis Sheila on Seven bukan, Saya Bu? taunya duta vokalis Sheila on Seven. Bukan duta sampo lain. Duta sampo pentin. Perwakilan ya. Jadi perwakilan dari Indonesia untuk negara Washington. Nah, ini berkedudukan di Washington. Nah, ini gedungnya ini. Jadi kedutaan Indonesia itu bertempat di sini. Ini gedungnya. Kemudian ekonomi. Nah, di bidang ekonomi apa nih kalau kita lihat dari gambarnya? Apa ya manfaat hubungan kita dengan negara lain di bidang ekonomi itu? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya. Jadi hubungan ekonomi Indonesia dengan luar negeri, jadi kita akan banyak mendapatkan apa yang tidak ada di Indonesia, seperti misalnya kita membutuhkan bahan-bahan maupun yang terkait dengan dengan kebutuhan pokok misalnya yang di Indonesia yang tidak ada di Indonesia bisa didapatkan di luar negeri. Iya, terima kasih Bung Mira, betul sekali ya. Kita bisa melakukan ekspor impor, membeli sesuatu kebutuhan yang tidak ada di Indonesia kita bisa beli dari luar negeri ya. Begitupun sebaliknya, apa yang kita miliki banyak di sini kita bisa jual ke luar negeri. Nah, berikutnya di bidang sosial budaya. Kayaknya ada Saokti nih di sini. Cantik sekali. Apa ya manfaatnya? Bu. Manfaatnya untuk memperkenalkan budaya masing-masing negara sekaligus melestarikan budayanya. Iya, betul sekali. Jadi memperkenalkan masing-masing budaya ya, supaya untuk apa negara kita terkenal? Ya supaya semakin dikenal, semakin banyak teman, gitu ya. Berikutnya, yang terakhir, pertahanan dan keamanan. Apa manfaat hubungan internasional di bidang pertahanan dan keamanan? Ya, Bu. Ya.
bermanfaat untuk meningkatkan perdamaian dunia, Bu. Jadi adanya suatu perdamaian dunia akan berdampak pada Indonesia juga untuk membangun pembangunan dan memperoleh berbagai syarat yang diperlukan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat. Juga buat bisa menghindari konflik dengan negara lain, Bu. Di situ kan ada ABRI ya, Bu ya. Kalau di situ TNI, Tentara Nasional Indonesia gitu, Bu, contohnya, Bu. Iya, betul sekali Dila, terima kasih. Jadi dengan kita membangun hubungan internasional, nah kita pertahanan dan keamanan kita sama halnya seperti kalian saja ya. Kalau kalian punya temen, misalkan kayak Saokti dengan Gung Mira berteman, kalau dijahatin sama Dodon, dibelain sama Gung Mira kan seperti itu, dibantu mungkin. Dan kalau kita banyak teman juga tidak akan ada musuh karena kita semua bersahabat. Nah, sebelum berlanjut ke berikutnya, ada yang tertinggal nih, pretest. Kita pretest dulu harusnya tadi ya. Oke, silahkan dibuka GCR-nya, sudah Ibu bagikan linknya. Coba seberapa besar sih pengetahuan kalian tentang hubungan internasional? Ada? Sudah ada? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kan diisi. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Wah, ini lumayan nilainya. Karena tadi kita membahas sedikit ya. Sudah paham, memang semuanya sudah pintar-pintar. Mudah-mudahan nanti sudah selesai proses lebih wow lagi, semuanya sempurna. Ya, hasilnya bagus-bagus. Sakti bagus sekali nih, udah 80. Wah, Dila juga bagus. Gung Mira 90. Wow. Hebat sekali ya. Apalagi nanti nih kalau sudah kita pelajari lebih dalam lagi. Nah, sekarang kita berkelompok, kalian berkelompok, membentuk kelompok, Ibu bagi menjadi 5. Pembagian kelompok berdasarkan seperti biasa, tak, tik, tuk, tek, tok, dor. Yang kelompok tak nanti gabung dengan tak, tuk dengan tuk, tek dengan tek, dor dengan dor. Ya, silahkan. Mulai dari barisan paling depan. Dila, silahkan. Tak. Tek. Top. Dor. Silakan semuanya duduk berkelompok dengan teman-temannya. Ayo atur posisi enak ya. Silahkan. Nah, sudah duduk berkelompok, apa yang akan kalian lakukan nih? Di antaranya sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi, kalian akan mengidentifikasi peran Indonesia ya dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Apa saja sih peran Indonesia dalam menciptakan hubungan internasional? Kita itu ngapain aja sih? Apakah Indonesia itu cukup eksis di mata dunia, di mata negara-negara lain? Apa saja yang udah dilakukan oleh negara Indonesia? Nah, sok silahkan dengan melihat ke buku paket, juga melalui materi yang Ibu GCR, kalian juga boleh searching. Nah, sekarang boleh menggunakan HP, tapi untuk mencari referensi lain ya, bukan untuk selfie-selfian, apalagi main game. Silahkan didiskusikan dengan teman-teman semuanya. Sudah? Sudah, Bu. Sudah. Nah, silahkan dipresentasikan. Kita satu-satu aja dulu ya, supaya kita bisa membahas lebih detail. Kelompok yang mau presentasi, pertama silahkan satu saja, hubungan internasional. Apa peran Indonesia dalam hubungan internasional? Sok, silahkan. Kelompok mana dulu ini? Saya, Bu. Ya, Sakti. Menjamin perdamaian dunia, menjalin kerjasama di bidang ekonomi. Ya. Oke, itu aja, Bu. Ya, boleh. Menjalin perdamaian dunia di bidang ekonomi gitu. Seperti ngapain ya? Seperti misalnya ekspor impor ya. Oke, oh ada yang berbeda. Coba. Made Sumardini. Ya, Bu, dicoba, Bu ya. Ya. Jadi kan
tujuan Indonesia itu sudah dituangkan ke dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar, Bu ya. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Indonesia adalah dengan ikut serta dalam organisasi ASEAN, Bu. Jadi organisasi yang ada di Asia Tenggara, bahkan Indonesia berperan sebagai pendiri, salah satu pendiri organisasi ASEAN, di mana negara-negara itu bekerja sama di bidang ekonomi, politik, sosial budaya, bahkan sampai ke pertahanan dan keamanan. Seperti itu, Bu. Iya, cakep Sumardini, betul sekali. Salah satunya Indonesia ikut bergabung ke dalam organisasi ASEAN, bahkan sebagai negara pendiri ya, salah satu negara pendiri. Berarti peran Indonesia itu sangat baik sekali, bagus sekali gitu ya. Betul Sumardini. Nah, dari kelompok lain, silahkan. Ada yang berbeda selain yang disampaikan oleh kelompok Sumardini. Apa peran Indonesia? Saya, Bu. Iya, Fani, silahkan. Iya, Indonesia itu pernah ikut serta, Bu, dalam pesta olahraga internasional seperti SEA Games, Asian Games, serta Olimpiade, Bu. Oh iya, betul sekali. Benar ya, Indonesia banyak mengikuti kegiatan-kegiatan olimpiade olahraga gitu. Walaupun belum sampai ke kelas dunia ya, seperti sepak bola dunia gitu ya. Tetapi setidaknya sudah mengikuti. Betul sekali. Terima kasih, Pani. Ada yang berbeda mungkin? Atau ada yang mau ditanyakan? Dari apa yang disampaikan oleh Sumardini dan Pani tadi, yang tidak paham mungkin? Tidak, Bu. Jelas, Bu. Jelas. Sudah, Bu. Ada lagi yang mau menyimpulkan? Tidak, Bu. Oke, terima kasih. Nah, hasil diskusi kalian yang tadi sudah dituliskan di LKPD, nanti dikumpulkan ya, nanti untuk kita jadikan acuan lagi pembelajaran minggu depan. Nah, dari apa yang sudah Ibu jelaskan, hasil kalian mengamati tentang peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia apa saja. Nah, Ibu ingin kalian menyimpulkan satu pertanyaan dulu. Seberapa pentingkah hubungan internasional menurut kalian? Dila? Ya, Bu. Penting sekali, Ibu. Kenapa? Jelaskan. Supaya kita bisa bekerja sama di berbagai bidang dengan negara-negara lain, Bu, untuk meningkatkan ekonomi, pertahanan keamanan bisa terjaga juga, sosial budaya juga, dan lain sebagainya. Oke, terima kasih Dila. Jadi kesimpulannya bahwa seperti yang disampaikan oleh Dila tadi ya, hubungan internasional itu sangat penting gitu. Karena seperti yang Ibu bilang juga bahwa negara kita tidak bisa hidup tanpa bantuan negara lain, seperti halnya manusia kita yang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Nah, di akhir setelah kalian tadi menerima materi dari Ibu, lalu kemudian juga mendiskusikan tentang apa saja peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia, Ibu mau lihat hasil belajar kalian melalui post-test ya. Silakan dilihat lagi linknya, GCR, diisi. Jangan ribut ya, silakan. Ya, Ibu. Sudah? Wah, tuh, Gung Mira jadi 100 nilainya ya. Yang lain juga. Nah, banyak yang 9, 95. Bagus nih, Dodon. Mana ini Dodon? Tidur kayaknya. Iya, Bu. Ini Ada, Bu. kecil. Kenapa nilainya kecil? Ada masalah, Dodon? Silahkan ditanyakan. Oh, iya, Bu. Sebenarnya dari soal nggak masalah, Bu. Cuman saya mungkin mengisinya kurang konsentrasi, Bu. Nah, kenapa ini Dodon bisa kurang konsentrasi? Iya, Bu. Karena ada masalah, Bu. Waduh. Masalah apa, Don? Masalah percintaan. Iya, putus cinta tuh. Bukan, Bu. Belum makan, Bu.
Nanti selesaikan masalahnya, istirahat ya Dodon ya. Iya Bu, kalau masalah cinta saya mah tidak memikirkan Bu. Terus masalah apa ini? Masalah belum makan Bu. Makan. Oh iya, kan tadi Ibu suruh istirahat makan dulu, sarapan dulu. Nah, Dodon sih. Oke, sebentar lagi kita selesai. Nanti boleh setelah ini Dodon ke kantin makan ya. Iya Bu. Oke, jaga kesehatan semuanya. Sampai nanti kita ketemu lagi minggu depan. Minggu depan kita masih berkelompok, masih membahas tentang hubungan internasional. Hanya kita akan lebih spesifik. Seperti tadi Ibu sudah menampilkan tentang organisasi-organisasi internasional. Nah, minggu depan kalian akan mempelajari lebih dalam lagi tentang PBB, tentang ASEAN, tentang Konferensi Asia Afrika, dan lain sebagainya. Nanti ya, di materi peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional minggu depan. Nah, semangat ya untuk mengikuti minggu depan lagi. Gimana pembelajaran hari ini? Ibu mau lihat emotikonnya dong. Gimana? Senang? Sedih? Jempol Dodon. Oke, terima kasih semuanya untuk hari ini kerjasamanya. Karena kita tadi dimulai dengan doa, berarti kita tutup lagi dengan doa. Kali ini yang menutup doanya Dodon deh, biar Dodon semangat. Iya baik Bu, teman-teman, karena kita belajar sudah berakhir, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ibu Dewi ini dalam pembelajaran PKN pada hari ini mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita. Sebelum kita akhiri, mungkin kita berdoa sesuai dengan ajarannya atau agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, selesai. Ya, terima kasih Bu. Iya, terima kasih Dodon. Ya, sama-sama Bu. Terima kasih Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.